Terima kasih selalu ada di sisiku. Saatnya jam pertama dimulai. Sejarah selalu kita kenal sebagai warisan negara. Tapi, bagaimana jika sejarah yang diajarkan selama ini ternyata palsu? Ingat ya anak-anak, bahwa pahlawan bangsa adalah orang yang bisa menciptakan teknologi canggih dan orang yang bisa memajukan ekonomi negara kita sendiri. Ingat ya. Apakah yang dikatakan oleh Bularas benar kan? Lama sekali lagi dapat perkataan ini. Buku apa ini? Sepertinya menarik. Gak mungkin. Jadi selama ini sejarah kita pelajari adalah kebohongan. Kenapa buku ini di sini? Apa kakek yang menyimpannya? Apa jangan-jangan kakek ada hubungannya dengan buku ini? Arka, tolong bantu kakek pakai kalung ini. Iya kak. Arka, kebetulan saja Bapak bertemu denganmu. Bapak ingin minta tolong kepadamu untuk menjadi MC di acara sekolahan minggu depan. Sebentar, buku apa yang barusan kamu sembunyikan? Ini buku terlarang. Dari mana kamu mendapatkannya? Itu saya hanya membuka saja pak. Saya tidak tahu bahwa buku itu adalah buku Jangan bohong, Arka. Seharusnya buku ini harus dimusnahkan. Kalau ada yang membaca isinya, banyak rahasia yang akan terbongkar. Ada apa ini Pak? Kenapa Bapak memarahi Arka? Ini bukan urusanmu, Maya. Jika hanya sebuah buku sejarah, kenapa Bapak takut ketika ada orang yang buka isinya? Kalian tidak akan mengerti kenapa buku ini disembunyikan. Dan jika ada yang tahu, akan dalam bahaya. Jika kamu menyebar isi buku ini, kau akan dikeluarkan dari sekolah. Tolong, jangan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya penasaran tentang buku ini. Ini tidak adil Pak. Arka hanya membaca. Kenapa harus sampai diajak dikeluarkan? Diam! Kalian tidak tahu yang sedang kalian hadapi. Satu kata saja keluar dari mulutmu, kalian akan menyesal seumur hidup. Kenapa dia sangat marah sekali, Maya? Aku kan tidak bermaksud apa-apa. Tenang Arka, kamu nggak salah kok. Kamu hanya membaca kan. Udah, nggak usah dipikirin kata-kata direktur. Tapi direktur bilang aku bisa dikeluarkan. Dan bahkan sepertinya ada hal yang lebih menakutkan. Kalau memang buku itu berbahaya, justru kita harus cari tahu kenapa. Jangan panik dulu. Kita cari tahu bersama. Aku ada di pihak. Pulang. Arka udah pulang. Wah, ternyata ada anak Maya juga. Selamat sore Ayang. Sore nak, ayo masuk ke dalam. Pasti kalian lelah. Silahkan nak. Terima kasih Ayang. Arka, kenapa wajahmu murung sekali? Ada apa? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di sekolah tadi, Eyang. Maya, jangan. Arka, jangan menyimpan hal seperti ini sendirian. Eyangmu berhak tahu kejadian tadi. Tadi Direktur Karta melihat Arka sedang membaca buku yang ia temukan di perpustakaan rumah Eyang. Dan beliau sangat marah. Katanya itu buku terlarang. Emangnya buku apa yang kamu baca sampai direktur marah? Buku yang berjudul The Real Story. Aku menemukannya kemarin di perpustakaan Eyang. Kenapa tidak bilang dari kemarin? Maaf Eyang,
Aku lupa soalnya kemarin Eyang menyuruhku angkat galon. Jadi langsung aku taruh buku itu. Buku itu memang sengaja kusimpan sejak dari dulu. Bukan untuk dibaca sembarang orang. Karena keluarga kita tidak pernah rapuh dengan keluarga kamu. Keluarga kita selalu berpegang pada kebenaran. Meski kita menyakitkan, tapi keluarga Karta, mereka lebih suka menutupinya demi menjaga nama baik harga diri dan menyembunyikan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Dan buku itu menyimpan kebenaran yang paling mereka takuti. Jadi, semua ini bukan sekedar tentang buku biasa, ya. Tapi tentang sejarah yang mereka sembunyikan selama ini. Kalau begitu, berarti aku sudah menyeret kita semua ke dalam masalah besar. Dari itu Karta pasti tidak diam saja. Arka, jangan salahkan dirimu. Cepat atau lambat, kebenaran memang harus terungkap. Arka, sudah waktunya kebenaran yang dipublikasikan. Aku menyimpan sebuah flash disk yang isinya bukti rekaman dan dokumen kejahatan keluarga Karta. Kita akan menyiarkannya lewat sistem stasiun televisi publik. Saluran televisi? Eyang, kalau itu benar-benar disiarkan, seluruh negeri akan tahu. Memang itu tujuannya. Selama ini, mereka sembunyi di balik nama baik. Ini sudah saatnya kejahatan mereka terbongkar. Tapi bagaimana kalau mereka melawan? Direktur Karta pasti tidak akan diam. Resiko sudah aku pikirkan. Aku butuh bantuanmu. Arka, kalau kau berkenan, maukah kau membantu Eyang? Kalau itu satu-satunya cara untuk membuka kebenaran, aku akan membantumu, Eyang. Kalau Arka ikut, aku juga ikut. Aku nggak akan membiarkannya menghadapi ini sendirian. Baiklah, malam ini kita bersiap. Besok kebenaran akan terungkap di seluruh negeri. Permisi, Eyang, Arka. Wah, kamu akhirnya datang juga, Mai. Tentu, kita sudah berjanji melakukannya bersama. Bagus, untuk kita tidak banyak. Malam ini sebelum jam 8, saya di sini harus sampai ke stasiun televisi. Mereka punya siaran langsung yang bisa kita gunakan. Jadi, ini benar-benar akan terjadi. Ya, dan kita akan lakukan bersama demi kebenaran. Ingat, setelah ingin baik-baik, sekali hilang, semuanya akan hilang. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Ini bisa akses siaran langsung sekarang. Tidak bisa, Pak. Ini tidak bisa sembarangan. Harus ada buktinya. Ada daerah yang harus dilihat oleh semua orang. Kalian menunjuknya, tapi kalian sama saja dengan mereka. Baik, ikut saya ke kantor motor. File sudah terbaca, tapi file ini cukup besar, butuh beberapa waktu untuk dimuat ke server siaran. Secepatnya ya. Baik. Berada di sini, bisa jadi mereka akan datang menghentikan. Jangan pikirkan itu, fokus saja. Kita udah jauh ini. Tadi ada 2 orang menggunakan jas mencari kalian. Mereka sedang menuju ke ruang kontrol. Itu pasti Direktur Karta dan asistennya. Mereka pasti tahu kalian ada di sini. Kalau begitu, kita harus pastikan tayangan ini sampai ke udara, apapun yang terjadi. Mereka berhasil masuk sebelum tayangan ini naik. Semuanya akan sia-sia. Wah, dokumen sudah masuk ke server. Siaran bisa dimulai kapan saja. Biar aku saja yang mendatangi dia. Jangan! Berikan aku yang... Tidak, Arka. Fokuslah pada tayangan itu. Biar Eyang saja yang menemuinya. Tapi yang kepada hubungi polisi, katakan ada upaya penyerangan di stasiun televisi ini. Baik, Arka. Halo, polisi. Kami butuh bantuan di stasiun televisi. Ada penyerangan di sini. Wira, ternyata kamu masih saja bermain dengan masa lalu. Kenapa tidak berhenti saja sebelum semuanya terlambat? Pikir aku bisa diam setelah kejahatan keluargamu menutupi negeri ini. Berjuru keluargamu hidup menutupi kebenaran, sementara keluargaku berdiri membelahnya. Ngomong kosongmu, kau selalu menyalahkan keluargaku. Padahal semua yang kulakukan demi harga diri keluargaku. Demi harga diri? Jangan berbohong, Karta. Semua yang kalian lakukan dari kejahatan, manipulasi, dan darah yang tertumpah itu semua demi menjaga nama baik palsu keluargamu. Dan kau tahu itu.
Kau berani menghina keluargaku? Senjata, aku ingin orang tua keras kepala ini dibungkam sekarang juga. Oke, baik. Aku harus keluar. Jangan bahaya. Arka, jangan! Yang bilang tugasmu adalah menyelesaikan unggahannya. Hanya itu yang bisa menyelamatkan semua. Kalau unggahannya gagal karena kau ikut, maka semua juga akan sia-sia. Percayalah Arka, polisi akan menenangkan situasi. Fokus sekarang. Tidak, rekamannya. Asisten, cepat. Berhenti, jangan bergerak. Turunkan senjatamu. Arka, jangan sia-siakan apa yang kita sudah lakukan di sini. Tetap jaga kesehatan warga. Udah lihat cerita baru ini belum? Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia bisnis. Seorang direktur perusahaan ternama berinisial K ditangkap pihak kepolisian setelah terlibat dalam kasus penembakan orang kuliah Paritai. Peristiwa penembakan ini terjadi pada 17 September 2025 di stasiun televisi LG. Berdasarkan keterangan sementara dari kepolisian, motif pelaku diduga karena emosi. Korban, seorang pria Parubaya, ketahui hendak membongkar kejahatan yang selama ini dilakukan oleh sang direktur dan keluarganya. Tidak hanya kasus penembakan, pihak kepolisian ini juga menemukan dugaan kuat bahwa tersangka dan keluarganya terlibat dalam sejumlah tindak kriminal lain. Beberapa di antaranya meliputi praktik jual beli narkoba, penipuan, juga upaya memutarbalikkan dunia dengan jalan cara yang selama ini bersangkutan. Polisi menegaskan bahwa saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan kejahatan tersebut. Dengan penangkapan ini, publik diharapkan bisa melihat kebenaran yang selama ini tidak ditutupi. Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang. Seriusan? Gak nyangka banget asli. Iya kan, aku juga nyangka dia kayak gitu. Padahal, dia baik banget ke semua orang. Betul, ternyata bener ya kata Mbak Fatah. Jangan lihat orang dari luarnya aja. Dan kamu tahu gak sih, di kasus ini keluarganya tuh ikut semua. Mana udah bertahun-tahun lagi ngelakuinnya. Wah, jangan banget sih. Itu Cecep dihukum mati keluarga. Betul. Jadi kasihan sama keluarga korban. Iya, padahal kan keluarga korban membela kebenaran. Iya ya. Aduh, semoga korban tenang di alam sana. Amin. Udahlah, gak usah mikirin orang yang punya hati. Jangan dulu dong. Kamu gak takut nanti kamu juga ikut dibunuh? Iya maaf. Aku nggak nyangka, Mai, secepat itu Eyang meninggalkan tim. Rasanya aku baru kemarin masih bersamanya, sekarang sudah tidak ada. Sabar ya Arka, aku tahu kok gimana perasaanmu ditinggal sama orang yang kita sayang. Tapi kamu jangan berlarut sedih terus-terusan. Masih ada hari esok yang harus kita jalani. Iya, Mai, makasih selalu ada di sisiku.